Selamat sore, selamat beribadah bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Mari diucapkan cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai anak-anak, orang tua, dan pendamping-pendamping. Syukur kepada Tuhan, sore hari ini kita akan kembali beribadah. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memujikan satu pujian Roh-Mu yang hidup. Ayo kita bangkit berdiri. Kita akan bersama mulai ibadah sore hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku bersamamu dalam naungan. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu. Serah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Bait yang kedua. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Hidup pulih anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih di altarmu menyembahmu. Gornya sekali lagi. Buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Altarmu menyembahmu. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk membuka ibadah sore hari ini. Anak-anak tundukkan kepala, lipat tangan, ya, mata ditutup. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu, yang mana sore hari ini kami sudah boleh lalui lewati halangan rintangan apapun yang kami boleh lakukan, kiranya juga atas penyertaan-Mu dan atas karunia daripada-Mu, sehingga kami bisa beribadah sore hari ini di rumah kami, di mana saja kami berada Tuhan, bisa beribadah ini semua dari kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur, kiranya Tuhan senantiasa memimpin ibadah kami sore hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti, tetap di dalam urapan Roh-Mu yang suci, di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap mohon juga, kiranya juga urapi anak-anak yang Kau kasih ini Tuhan, dimanapun mereka berada, juga Tuhan kiranya dengan urapan-Mu bisa beribadah dengan baik, dengan setia, dengan benar nama Tuhan dipermuliakan. Urapi juga kami, tidak ada kemampuan sedikit pun kami untuk beribadah sore hari ini, tetapi biarlah Tuhan lewat kasih dan karunia Roh-Mu yang suci mengurapi kami untuk mampu menyaksikan firman-Mu bagi anak-anak-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat untuk beribadah sore hari ini, mereka yang sakit, yang lemah tubuh, yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, di mana saja Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kiranya ampuni segala dosa-dosa kami juga, kiranya Tuhan mau jamah, sembuhkan, pulihkan, supaya di hari-hari ibadah yang akan datang bisa kembali lagi beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian doa yang jauh dari sempurna ini, kami juga
Serahkan segala roh jahat setan yang mengganggu dalam bentuk apapun Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kiranya pimpinan sendiri dari roh-Mu yang suci, dari awal, pertengahan, sampai akhir melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan pujikan lagi pujian kita di dalam ada satu sobatku yang setia, ya. Silahkan duduk. Ada satu sobatku yang setia. Sampai tepuk tangan ya. Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tidak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dengan bangkit berdiri, kurnya kita pujikan lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita pujikan lagi untuk firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman, ya, waktunya pengumuman, yaitu ibadah sekolah minggu onsite atau di gereja yang Surabaya pukul 9.15, Medan 9.15, Malang pukul 10, dan Jakarta pukul 16 atau 4 sore. Ya. Kemudian setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk anak-anak yang sudah bisa membaca tulis. Ya. Siapkan alat-alat tulisnya. Kemudian ringkasan firman Tuhan atau di link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP itu ya. Kemudian anak-anak yang ikut orang tua, ini mohon diperhatikan bagi anak-anak maupun orang tua ataupun pendamping-pendamping, ini saya kembali ingatkan juga supaya setiap ibadah mulai hari Minggu, hari Selasa maupun hari Sabtu yang ikut beribadah di gereja ya, tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Jadi anak-anak harus duduk manis dan di samping orang tua dan ikut mendengarkan firman Tuhan.
Jadi kalau ada yang masih rame, mungkin orang tua, pendamping yang bertanggung jawab untuk menasehati maupun mengaturkan ya supaya diam ya. Demikian pengumuman, dan kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat supaya anak-anak mengerti dan melakukan seperti yang Tuhan inginkan ya, menjadi anak yang manis. Satu lagi, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan untuk firman Tuhan, yaitu Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita supaya firman akan mengurapi kehidupan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, sambil angkat firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kurnya sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sama-sama kita dudukkan kepala, tutup mata, kita akan berdoa. Sungguh-sungguh anak-anak berdoa dalam hati, akan berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Betapa kasih-Nya Engkau akan kehidupan kami Tuhan, yang sore hari ini bisa beribadah ini. Demikian kiranya Tuhan, Roh-Mu yang suci mengurapi kami, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami, menjadi pelita yang menyala, bahkan sampai menerangi kehidupan kami, menerangi setiap langkah hidup kami, di mana kami berada, mulai di rumah, di sekolah, di mana saja kami berada, menjadi terang-Mu, dan semua orang yang melihat terang-Mu mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya tetap mohon selalu urapan Roh-Mu yang suci mengurapi kami semua, anak-anak yang Kau kasih Tuhan. Sebelum
mendengarkan firman Tuhan juga dalam urapan Roh-Mu yang suci, supaya mempersiapkan diri, hati yang suci, bahkan Engkau sendiri yang menyucikan, sampai kami boleh mengerti firman-Mu, boleh melakukan kehendak firman-Mu, bahkan sampai bersaksi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersaksi menjadi terang di sekeliling kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi musik yang sudah memimpin juga kami ibadah puji-pujian ini, demikian juga komputer, saluran internet, kami mohon Tuhan jamah, Engkau sucikan, kiranya tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Ya, yang sudah bisa baca tulis, persiapkan catatannya, Alkitabnya dipersiapkan. Yuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang masih kecil juga tinggal dengarkan, duduk di samping orang tua, duduk di samping pendamping, kiranya Tuhan juga menyertai kita. Sore hari ini tema kita akan yaitu tentang pelajaran tentang berdoa. Ya. Ini pelajaran tentang berdoa ini Yesus sendiri yang mengajar kepada kita, yaitu di dalam Injil Matius. Ya, ayo ditemukan dulu ayatnya. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Matius di Perjanjian Baru, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 13. Nanti Om Adi akan baca ayat per ayat nanti supaya anak-anak bisa mengerti, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 13, ya. Jadi pelajaran tentang berdoa ini sungguh kita seringkali merasa tidak bisa berdoa, tidak mampu berdoa, ya. Tetapi Yesus sendiri yang mengajar, biarlah lewat doa ini kita bisa berdoa dan sampai kepada telinga Tuhan, ya. Dan Tuhan memberkati kita. Kita akan mulai membaca ayat yang ke-5. Kita mulai membaca. Mari akan baca, perhatikan Alkitab masing-masing, ya. Yang kecil dengarkan saja, ya. Ayat yang ke-5 mari akan bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, mau diulang lagi sekali lagi. Ya, ini yang menjadi awasan, menjadi perhatian kita. Ya, ini dikatakan oleh Yesus. Ya, dan apabila kamu berdoa, janganlah, jangan seperti ini, ya. Janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Orang munafik ini orang yang pura-pura tidak tahu, ya. Dan juga perkataan dan perbuatannya tidak sama, itu munafik, ya. Lanjutnya ayatnya, ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Maksudnya berdiri itu yang lain duduk, dia saja yang berdiri, ya. Tujuannya untuk menonjolkan dirinya, ini aku berdoa, ya. Ya, kalau yang bareng-bareng kita di tempat ibadah berdiri, ya. Perintah berdiri ya tidak masalah, ya. Langsung, ya. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya, ya, supaya mereka dilihat orang. Nah, kalau tujuannya dilihat, ya, supaya mereka dilihat, ini yang tidak boleh, ya. Supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Loh, upah dari mana, Om? Ya dari orang-orang yang melihat tadi, ya. Ya. Kalau kita cuma ingin dilihat dalam doa, kita jadi orang yang munafik tadi dikatakan, ya. Sudah mendapat upahnya. Bukan upah yang dari surga, bukan upah yang dari Tuhan, tapi dari orang-orang tadi. Ya, tidak ada gunanya, ya. Lanjut kita masuk ke ayat yang ke-6,
sekarang ya. Perhatikan ini. Ya, ayat yang ke-6 dari Matius 6. Tetapi jika engkau berdoa, ya ini Yesus mengajarkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ulangi lagi Om, ini yang penting ini, ya ayat yang ke-6, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini yang benar. Ini yang Tuhan ajarkan. Kalau kita berdoa, ya, kalau tidak ada kamar ya sudah tinggal duduk berdoa atau berdiri di rumah berdoa, ya, dengan sungguh-sungguh tujukan kepada Tuhan, ya, dan Tuhan akan dengar, ya. Ini yang harus kita lakukan, ya. Kemudian ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Bertele-tele itu dengan kata-kata yang panjang. Kalimatnya sangat panjang, ya. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, jadi kata-katanya panjang, banyak, ya, doanya akan dikabulkan. Karena ini penting juga, ayat yang ke-7 diulangi ya. Ayat yang ke-7, ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Itu tadi dikatakan, yang bertele-tele, berkata-kata panjang itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi tujuannya hanya untuk supaya apa? Kata-katanya panjang itu supaya doanya dikabulkan. Nah, itu. Ini yang tidak boleh, ya. Tidak perlu bertele-tele, ya. Kemudian ayat yang ke-8, ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah ini luar biasanya Allah kita, Bapa kita yang maha kasih, maha mulia, ya. Apa yang masih dalam pikiran kita, dalam hati kita, apa yang kita perlukan, itu Tuhan sudah mengetahui, ya. Loh kalau begitu kan nggak perlu berdoa kalau sudah tahu Tuhan apa yang ada dalam hatiku. Bukan begitu maksudnya. Ya, tetap kita ucapkan dalam permohonan, tidak perlu bertele-tele tadi, tidak perlu panjang-panjang kalimatnya, tapi dengan sungguh-sungguh. Seperti saat Petrus ditolong Tuhan, ya. Saat Petrus tenggelam, Tuhan tolonglah. Ya, begitu saja. Tuhan tolonglah. Ya, Tuhan langsung ulurkan tangan. Kalau terlambat kira-kira bagaimana? Petrus sudah bisa berjalan di atas air, ya. Ingat cerita ini, ya. Yesus katakan kepada Petrus, kalau itu engkau Yesus, suruhlah aku turun mendapatkan engkau. Turun di tengah laut, ya. Bisa berjalan di laut, tetapi saat ditiup angin gelombang, ya, Petrus ragu, Petrus khawatir dan tenggelam. Sehingga dia mengulurkan tangan dan berseru, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Nah ini sebuah doa yang pendek sekali. Tidak perlu bertele-tele. Tuhan tahu. Yang masih dalam pikiran kita, yang masih dalam hati kita, apa yang kita perlukan, Tuhan tahu. Tapi tetap perlu kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Tidak perlu bertele-tele. Dan lagi tadi, tidak seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah itu tadi. Ya. Itu, ya. Ayat 8 tadi saya ulangi lagi, ayat 8. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah ini garis bawahi, ya. Jadi Tuhan tahu sebelum kita mau berdoa, itu sudah tahu Tuhan apa yang kamu akan mau ini. Ya, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu ingini.
di dalam hati, di dalam pikiran yang paling dalam sekalipun, ya seperti Yunus, ingat Yunus ya, di bawah laut itu, ya, di perut ikan yang besar, Yunus juga berdoa. Ya. Tuhan tahu dan Tuhan berikan jalan keluar. Ya, seperti Yunus, seperti Petrus dan yang lainnya, seperti kita juga. Saat sakit kita berdoa, Tuhan tolonglah aku. Ya. Cuman begitu juga Tuhan sudah tahu. Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberikan uluran tangan kepada kita. Ya. Kemudian lanjut kepada ayat yang ke-9, 9 dan 10. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Ayat 10, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang perlu, 9, 10 ini Om. Karena itu berdoalah demikian, ini ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah ini, kita memohon supaya suasana kita di bumi ini sekarang, kalau berdoa di rumah mungkin, di sekolah, ya, di mana kita berdoa, kalau semacam ini doanya, ya, di mana kita berada, kita akan bersuasana surga. Suasana surga kita tarik di sekitar kita supaya turun melingkupi kita, ya. Mungkin suasananya tidak baik, tetapi kita mohon Tuhan, biarlah suasana surga, ya, yang turun, ya. Kehendakmu di bumi seperti di surga, ya. Masih tinggal di bumi kita, tapi ada suasana surga, ada suasana yang melingkupi kita, baik di rumah kalau kita berdoa, di sekolah, ya, di mana saja, di rumah sakit, mungkin di tempat rekreasi, ya mungkin kita berdoa dulu sebelum berenang mungkin, ya. Ada suasana surga, ada damai sejahtera di sana, di dalam hidup kita, di dalam hati kita, ya. Tetap berdoa seperti itu tadi. Kemudian ayat yang ke-11 dan 12, dari Matius 6 ayat 11 dan 12. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini tolong dicatat, ya. Diulang lagi ya, dicatat ini, digaris bawahi juga anak-anak yang sudah bisa menulis. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada yang berdoa kira-kira berikan kami Tuhan 1 tahun makanan kami, begitu? Enggak ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, karena maksudnya apa? Supaya besok berdoa lagi. Ya, besok berdoa dapat berkat lagi, ya. Besok lusa juga berdoa lagi seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya apa? Supaya setiap hari, setiap saat kita tetap berdoa. Ya, memohon kepada Tuhan, ini maksudnya ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, dan lanjut lagi, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, diulang lagi ayat ini. Ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Garis bawah ini. Misalnya, kalau kita tidak mau ampuni teman kita di sekolah, misalkan, ya, aku nggak mau. Dia sudah minta ampun, tapi aku nggak mau kalau kamu minta ampun. Terus kita berdoa, Tuhan ampunilah dosa-dosaku. Tuhan mau ampuni tidak kira-kira? Ya enggak mau. Karena apa? Kita enggak mau mengampuni teman kita yang sudah minta ampun. Aku mau minta ampun, aku mau minta maaf, tapi kita enggak mau ampuni. Kita simpan kesalahan dia di dalam hati. Ya, kita tidak diampuni dalam minta doa. Nah ini, diulang lagi, ayat yang ke-11, 12 ini penting sekali, supaya kita tetap berdoa setiap hari dan mengampuni orang yang bersalah, teman kita yang salah, orang tua mungkin yang salah lidah, ya, diampuni juga. Ya. Kita juga sering salah, guru-guru juga, ya. Kalau minta ampun kepada anak-anak, anak-anak ampuni.
Ya, ini mau dibaca lagi ayat 11-12. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, ini permintaan kita, karena besok berdoa lagi begini. Berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Lusa lagi berdoa, seterusnya. Supaya kita setiap saat, setiap waktu berdoa. Ini maksud Tuhan. Ya, tidak digabung jadi satu. Tuhan, 1 tahun ini berikan makanan bagi kami. Kemudian besok nggak usah berdoa lagi. Karena sudah sekali berdoa ini. Enggak begitu ya. Enggak ya. Kita tetap belajar Tuhan yang mengajarkan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini ya, makanan kami yang secukupnya, besok berdoa lagi. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Lusa lagi, bulan depan lagi, tahun depan lagi, bahkan seterusnya. Setiap saat, setiap waktu kita berdoa. Demikian juga kita mengampuni orang yang bersalah. Kalau kita tidak mengampuni, kita menahan, kita menyimpan dosa orang, dosa teman kita yang sudah minta maaf, kita tidak akan diampuni. Ayat 12 coba bicara lagi, ayo lihat ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan ampuni. Ya, seringkali kita simpan-simpan dosa orang, simpan-simpan kesalahan orang, saudara kita, kakak kita, adik kita juga. Ya, ini berbahaya nih. Ya, sudah minta maaf, maaf aku yang salah, tapi kita tidak mau ampuni. Ya, seperti ini. Apakah kita boleh diampuni oleh Tuhan? Tidak ya. Ini jadi catatan ya. Tulis di hati, ya, tulis di catatan kalian, digaris, ya, sungguh-sungguh. Ya. Mau dibaca lagi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ini, ya. Oke, yang ke-13, ayat 13, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Biasanya pencobaan itu dari iblis semuanya ya. Tapi tetap kita mohon kepada Tuhan juga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ya. Ini kekuatan bagi kita, bahwa kita akan dibungkus, kita akan dilindungi daripada yang jahat, daripada yang tidak baik. Ya, ini, dan karena Engkaulah yang punya, ini sebagai yang terakhir di dalam doa kita, dan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini mengagungkan Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, supaya kita tidak lupa bahwa Allah itu yang mempunyai kerajaan di Yerusalem yang baru, dan Dia punya kuasa, ya, dan Dia mempunyai kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Ini firman yang bisa umat disampaikan sore hari ini. Tetap umat dia akan balik lagi ke ayat yang penting-penting tadi, ya. Ya, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat 13 ini yang penting ya. Masuk ke kamar, ya, tutuplah pintu dan berdoa, ya. Ini. Loh, kalau di luar ruangan ya sudah tinggal duduk berdoa yang baik dengan sikap yang baik, tidak perlu berteriak-teriak, ya, supaya dilihat orang, itu jangan, ya. Itu tadi yang ke-6, itu ayat yang ke-6. Kemudian yang ke-7, di dalam doamu kamu jangan bertele-tele. Karena apa? Tuhan tahu apa yang akan kamu perlukan, apa yang kamu minta. Ya. Sebelum kamu ucapkan dalam doa, baik itu masih di dalam hati, di dalam pikiran kita, ya, seperti Yunus tadi, di dasar laut juga Tuhan sudah tahu, ya. Doa Yunus di dasar laut, ya, di perut ikan itu tahu sudah. Nah, itu makanya, ya. Kemudian yang ke-8,
Jadi jangan kamu seperti mereka, ya, seperti Bapamu mengetahui yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ayat yang ke-9, ya. Karena itu berdoalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, kita menguduskan nama Tuhan, ya. Datanglah kerajaanmu, ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita memang masih di bumi, tetapi bersuasana surga. Ya. Kita masih di sekolah dalam doa, tapi bersuasana surga. Nah ini, kita menarik hadirat Tuhan, mengelilingi kita, ya, melingkupi kita dalam suasana surga. Itu ya, ayat 9 dan 10 ya. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian yang terakhir, ya, ini doa harus dinaikkan setiap hari, tidak 1 tahun sekali saja saya minta berkat Tuhan, berkati kami dalam 1 tahun ini untuk makanan kami. Tidak begitu ya. Tuhan ajarkan untuk setiap hari, setiap waktu kita dalam doa, ya, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Ya, ingat, catat juga kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah, tidak yang berdosa kepada kita, kita tidak akan dapat diberikan ampunan oleh Tuhan. Ya, betul ya? Betul begitu ya. Kita harus mengampuni dulu, baru kita akan diampuni kalau kita minta ampun ya. Dan janganlah bawa kita kepada pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang baik, yang jahat ya. Ini kita mohon kepada Tuhan supaya hidup kita di mana saja kita berada, di sekolah, di rumah, di lingkungan mana saja, kita tetap tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat, tetapi berbuat baik, selalu berbuat baik. Ini yang kita selalu bawa dalam doa. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang suci. Kalau kita selalu mohon dibungkus dengan kuasa Roh Kudus yang suci, kita tidak akan berbuat jahat, kita tidak akan masuk dalam pencobaan ya. Kemudian jangan lupa di akhir nanti bahwa kita sebut ke Allah yang mempunyai kerajaan, yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, itu akan membawa kita nanti masuk sampai ke Yerusalem yang baru. Ya, puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Dan kiranya anak-anak juga senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Ini masih bulan-bulan pencurahan Roh Kudus, ya, bulan-bulan Pentakosta, supaya tetap pencurahan Roh Kudus juga dicurahkan kepada anak-anak, kepada orang tua, adik kakak semua, keluarga, dan Tuhan senantiasa memimpin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ya, kita akan bangkit berdiri. Nanti bagi yang bisa tulis baca tadi, kalau ayat-ayatnya terlupa tadi, bisa buka lagi Google Classroom. Di sana akan ketemu lagi nanti dengan ayat-ayat ini, bisa dicatat ulang ya. Biasanya mencatat tapi karena pelan, kemudian terlambat ya. Balik lagi dibuka di Google Classroom, kemudian dilihat di sana ada ayat-ayat lagi yang tadi disampaikan oleh Om ya. Kita akan bangkit berdiri. Ayo sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa mohon belas kasih Tuhan ya. Bangkit berdiri. Ayo sama-sama kita akan berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau yang Maha Kasih, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami, supaya kehidupan ini senantiasa dalam urapan Roh-Mu yang suci selalu. Demikian dalam keluarga kami bisa hidup benar, suci, bahkan hidup baik, supaya semua di sekeliling kami juga baik. Tuhan, terima kasih bahkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Biar lewat kehidupan kami yang sudah Tuhan sucikan, yang sudah Tuhan perbaiki, perbaharui, supaya kami menjadi terang-Mu dan orang yang lain yang melihat kami juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur
Biarlah Tuhan senantiasa meteraikan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya seperti Tuhan yang ajarkan doa Bapa kami ini Tuhan, kami mengerti untuk setiap hari, setiap saat, setiap waktu kami ingat Engkau dan selalu bisa berdoa menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa juga buat orang tua, anak-anak yang Kau kasih di rumah. Kiranya orang tua ini juga mampu mendidik anak-anak dengan baik, seperti teladan firman-Mu, seperti teladan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, juga anak-anak-Mu juga Tuhan memberkati, Tuhan juga memberikan hikmat dari surga, supaya dengan hikmat ini bisa bersekolah dengan baik, mengerti apa yang diajarkan guru, bahkan bisa menghasilkan nilai yang baik, sampai lulus, membawa kemurahan belas kasih-Mu, bahkan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami berkata-kata di sini tidak dapat meneruskan sampai ke dalam hati anak-anak-Mu, tapi tetap mohon Roh-Mu yang suci juga tanamkan firman ini juga di dalam hati anak-anak-Mu, ikatkan di sana menjadi tanda, bahkan menjadi iman di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak-Mu yang Kau kasih. Terima kasih menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang setia Tuhan kepadamu dan kepada orang tua, kepada guru. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan selesaikan ibadah sore hari ini. Tetap di dalam tangan-Mu, kami mohon penyertaan pembelaan-Mu di mana kami berada, tetap di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, selamat Tuhan memberkati, sampai ketemu di hari-hari ibadah yang akan datang.